Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zadam Madit Makbar dengan NIM 26050123141 dari Oceanography C. Baik, pada malam hari ini saya akan membuat video tentang praktikum gelombang modul pertama part 2, yaitu lintasan partikel dan orbital partikel. Sebelumnya aku berterima kasih terlebih dahulu kepada KPJ ku, Kak Dery, yang udah selama membimbing dan juga telah mengajari adik-adiknya. Oke, tidak banyak berbahasa basi, kita lanjut aja lagi. Mungkin kita bakal buka terlebih dahulu penugasannya. Oke, jadi pertama-tama aku ditugaskan untuk membuat video H+3, yang dimana video H+3 ini yang kita akan jelaskan di sini adalah sheets dari lintasan partikel. Nah, jadi di sini kita bakal lanjut lagi ke lintasan partikel. Kita langsung buka aja Google Sheets-nya. Di sini, template. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita sudah menyelesaikan untuk sheets dari teori airinya atau data utamanya. Nah, di sini kita mau mengerjakan lintasan partikel. Nah, untuk lintasan partikel sendiri kita butuh data utama juga, yang dimana data tersebut kita dapatkan dari teori airi. Oke, kita tanpa berbasa-basi langsung saja. Di sini untuk kita bisa masukin data pertama, yaitu tinggi awal gelombang atau HO, kita bisa langsung sama dengan, kita langsung masuk ke teori airi, kita copy nih. Ini di sini HO-nya kita copy. Oke, kita langsung enter aja. Untuk T-nya juga sama, masih sama, kita ke teori airi juga. Nah, kita pakai data satu doang. Nah, di sini. Oh iya, sebelumnya kita bisa masukin terlebih dahulu di sini data NIM kita. Nah, yang udah kita kerjain sebelumnya di teori airi, masukin NIM di sini, oke? Oke, untuk L-nya dari data satu sendiri kita bakal cari. Nah, di sini untuk data L-nya. Lalu kita bakal nyari untuk data D-nya. Data D-nya sendiri itu ada di sini. Nah, untuk data G-nya di sini ada juga. Oke, data G-nya di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk data row-nya. Data row-nya sendiri ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ke data kedua. Data kedua masih sama, cara kita mengambil datanya di teori airinya. Tinggal di sama dengan masuk ke sheets airi, lalu ke masuk lagi. Nah, kita sama dengan lagi sheets airi, pilih data yang diminta, diklik, terus dia langsung klik enter. Sama dengan, ini masih sama pakai D-nya, tapi D-nya beda di sini. D-nya sendiri menyesuaikan dengan kedalamannya. Data 2 itu kita kebetulan dapatnya kedalaman 35, dan data 3 adalah kedalaman 70. Nah, di sini bakal kita copy terlebih dahulu semuanya. Nah, setelah kita copy, kita lanjut lagi ke data 3. Data 3 juga masih sama caranya. Kita langsung aja ke data 3. Setelah itu masuk lagi ke teori airi. Oke, kita enter lagi. Di sini kita sama dengan lagi. Oke, di sini kita bakal masukkan untuk yang 70-nya sesuai dengan datanya. Oke, maaf ini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya masuk untuk L dari data yang 35 meter. Ya, berarti 66 ini. Lalu kita lanjutkan lagi untuk data D-nya. D-nya dari si data 3 ini sendiri adalah 70. Lalu untuk data G-nya masih sama, pakai yang 9,8. Lalu untuk data row-nya masih sama yang pakai 1025. Oke, kita lanjutkan lagi untuk data pas NIM. Caranya gimana untuk mengolah data pas NIM? Sama dengan HO atau data utamanya plus si data NIM kita. Nah, di sini kita fungsikan dulu nih fitur namanya dikunci. Pakai Fn F4. Kita kunci. Biar apa? Biar ketika kita drag ke bawah, datanya nggak berubah. Kita enter aja langsung. Nah, kita lanjut kita drag ke bawah. Dragnya sampai sini aja. Oke. Oh, bisa nyampe sini juga. Nah, ini bisa langsung aja. Oke, di drag. Kalau ini nggak usah kalian drag bagian si L ini, karena memang si L ini nggak perlu. Ntar, kita bakal back dulu. Nah, oke. Untuk si L sendiri ini, kalian tidak perlu di drag, tidak apa-apa. Nah, kita bakal pakai di bawahnya. Ini kita copy aja, copy. Terus kita paste value aja di sini. Ini juga sama, ini kita copy, ini kita paste value di sini, dan ini kita copy, ini kita paste value di sini. Biar aman. Setelah itu kita lanjut lagi untuk menghitung si data D-nya. Kita pakai data utama kedalaman air C7 plus data NIM kita atau J4. Nah, kita kunci aja langsung. Fn F4. Oke, kita
Nah, sini kita tinggal kita drag ke bawah. Nah, setelah kita drag, ini juga masih sama step-stepnya. Jadi kita langsung lanjut lagi aja. Kita plus, ini ditambah plus J, terus kunci, lalu di drag lagi. Oke, setelah itu lanjut lagi. Di sini juga sama. Kita bakal plus, sama dengan 70 plus ini. Terus dikunci, jangan lupa dikunci. Nah, kalau dikunci, berhasil. Di sini kita drag ke bawah. Tada, oke. Selanjutnya bakal si data name ini juga masih sama ya. Ini kita mungkin kita bakal skip aja buat tutorialnya. Bakal langsung cepet aja di sini. Oke, datanya langsung cepet aja ke bawah. Oke, mungkin bentar, ini ada sedikit kesalahan di sini. Ada sedikit kesalahan, kekeliruan dan kekilafan. Oke, sini kita plus dulu. Nah, terus plus ini, FNF 4. Kita enter. Oke, di sini kita copy dulu, langsung kita paste aja sesuai dengan apa yang diminta ya. Nah, mungkin kita warnanya kita ubah dulu biar sesuai dengan warna ininya. Oke, lanjut lagi kita bakal masukin ke data hasil interpolasi kita. Nah, data hasil interpolasi juga sama kita dapetin dari sheets teori Airy. Sama dengan kita cari nih teori Airy. Kita pakai data yang pertama dulu, kedalaman pertama. Data DL. DL-nya adalah di kedalaman 7 adalah 0,1463. Nah, kita langsung aja. Terus data DL kedua itu adalah 0,529. Kita enter aja langsung dan data DL ketiga sama dengan cari lagi sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi ke data interpolasi. Nah, di sini data interpolasi kita bisa langsung copy aja dari si sheet teori Airy yang udah kita buat. Kebetulan kita udah nginterpolasi. Untuk kedalaman 7 sendiri, interpolasinya sebagai berikut. Kita copy aja. Jangan lupa, ini kita paste value. Bentar. Kita paste value. Sini. Oke, kita lanjut lagi untuk interpolasi yang si data selanjutnya juga sama. Kita copy aja langsung dari sini. Nah, itu data interpolasi dari 35 meter. Nah, kita copy aja langsung. Kita paste value. Lanjut lagi untuk data ketiganya sama dan kebetulan di sini interpolasinya hasilnya satu semua karena memang data maksimal ada satu. Nah, lagi kita lanjut lagi untuk H1-nya. Di sini bisa kita sama ambil datanya dari si teori Airy. Nah, di sini kita ambil satu-satu data H-nya. Misal di sini data H-nya ada 0, terus kita lanjut lagi data H kedua dari 35-nya. Data H-nya, oke. Lalu kita lanjut lagi. Di sini ambil data H. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke data L1-nya. Nah, L1-nya di sini kita ambil di sini. Oke, ini L1 data 7 meter. Untuk L2 data 35, kita ambil 66. Lalu untuk data L3, L data 3 kedalaman 70, kita ambil. Nah, oke, lanjut lagi. Oh, ini ada yang kelupaan. Di sini ada data H yang dibutuhkan. Kita sama dengan aja. Nah, di sini kita udah ngopi kan. Kita paste aja di sini langsung. Ini juga sama. Ini langsung ambil aja dari sini data H-nya. Lalu untuk yang ini juga masih sama data H-nya. Oh, sama dengan ini data H-nya. Dah. Oke, untuk data H sendiri sudah di sini. Data H-nya ya sudah. Lalu kita lanjut lagi ke data K. Nah, data K1 dalam data 1. Nah, itu K1 dalam data 1 apa? Di dalam 7 meter. Ini ada di sini. Kita langsung paste saja di sini ya. Dari teori Airy-nya. Oke. Lalu kita lanjut ke K1 dan K2 dari data 2-nya. Oke, di sini K1 dan K2-nya dari data 2-nya. Masukin dulu. Setelah itu, kita lanjut lagi ke K1 dan K2 di data 3. Oke, masukin lagi K1 N. Bentar. Sama dengan data K2. Oke, kita langsung sama dengannya ya. Oke. Di sini pi. Nah, untuk pi sendiri cuma ada 2, 3,14 dan 180. Kita bebas mau ngambil dari yang mana aja, terserah kalian. Tapi diambil dua-duanya guys, jangan lupa. Karena kita butuhkan datanya dua-duanya. Untuk tes sendiri kita juga ngambilnya
pakai yang konvensional aja. Sini kita ambil data T-nya yang 0,6521. Oke, di sini. Dah. Ini sama bisa langsung kita copy aja, kita paste value aja di sini. Bentar, backspace dulu. Kita undo dulu. Kita langsung copy aja. Untuk D1-nya juga kita ambil dari yang ini. D1-nya kita cari. Oke, untuk D1 sendiri adalah di D5 di sini. Berarti yang 7,04. Nah, lalu untuk D1-nya juga masih sama ini. Kita langsung copy aja ini, copy. Ini di sini bentar. Di sini harus kita bentar belum copy and paste value. Lanjut lagi ke sigma. Sigma ini bakal kita masukin sigma yang pertama, sigma yang 7 yang 0,9 tuh 96. Nah, kita lanjut lagi, ya sigmanya ada dua, sigma 1 dan sigma 2. Sigma 2-nya adalah ini 55,196. Oke, di sini sudah kita dapatkan dan di sini ada data otomatis dari D-nya. D1, D2 dan D3-nya. Di sini sudah kita input. Nah, kita lanjut lagi ke kita akan mengerjakan untuk lintasan partikel yang kedalaman 7. Nah, di sini datanya masih kosong. Lalu di sini ada beberapa datanya yang Z sama dengan 0, Z sama dengan 0,2, Z sama dengan 0,4, Z sama dengan 0,6, dan Z sama dengan 0,8, dan D atau Z sama dengan 1. Oke, di sini kita bakal masukin dulu. Nah, karena kita bakal ngejain dari Z sama dengan 0, maka untuk kolom Z-nya kita isi dengan 0. Nah, di sini bisa cara cepat aja, guys. Kita pakai drag aja. Kita klik 2 kali. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ngisi yang T. Nah, untuk T sendiri ini ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan buka kurung A5 per 60. Nah, 60 tutup kurung dikalikan dengan AC9. AC9 itu apa? Nah, di sini kita butuh data dulu, guys. Oke, berarti kita harus masukin dulu datanya. Kita silang dulu. Di sini untuk datanya kita harus masukin. Datanya dari mana, Bang? Datanya bisa didapat dari lintasan partikel tadi. Nah, kita suruh nyari H1-nya. H1-nya di mana? H1-nya di sini. Kita ambil H1. Kita pakai ini aja. Kita ambil H1-nya. Lalu untuk L1-nya kita juga ambil dari lintasan partikel. L1. Untuk K1-nya kita juga ambil dari lintasan partikel. K data 1. Oke, kita pakai. Nah, untuk K ini kita ambil dua-duanya. Karena memang kita membutuhkan dua-duanya. Oke. Kita lanjut lagi ke Pi-nya. Pi-nya 3,14 dan 180. Itu juga diambil dari si lintasan partikel. Oke, sama dengan 180. Nah, di sini kita lanjut lagi ke T-nya. Untuk T-nya sendiri, kita ambil juga masih sama. Dan di sini bisa kalian copy paste saja. Copy paste value. Oke, untuk D1-nya itu bisa kalian ambil juga dari sini dan dari sini bentar. D1-nya oke. Lalu untuk sigmanya juga bisa kalian ambil dari si lintasan partikel. Nah, ke sini sama satu lagi ada di sini. Oke. Kita lanjutkan ke dalam rumusnya. Untuk tes sendiri ada rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung A5. A5 itu apa? Adalah urutan nomor pertama per 60. Tutup kurung dikalikan AC9. AC9 itu apa? AC9 adalah nilai T atau nilai percepatan. Kita kunci dulu, jangan lupa, karena kita di sini bakal pakai cara cepat. Biar apa? Biar menghemat waktu. Nah, tada jadi. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya tinggal kalian drag aja ke bawah. Klik 2 kali. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalian scroll ke bawah, di sini ada yang masih value. Kenapa? Karena di sini kelebihan kolomnya. Bisa kalian hapus aja, nggak apa-apa. Nah, kalian hapus. Selanjutnya kita bakal nyari nilai epsilon. Oke, karena di sini epsilon itu yang nilai pertamanya adalah sama dengan 0. Kita bakal ngisi langsung nilai di kolom keduanya. Untuk epsilon sendiri punya rumus sebagai berikut. Sama dengan buka kurung min AC5. AC5 itu apa? AC5 adalah data H1. Jangan lupa ini kita kunci dulu. Nah, biar apa? Biar nanti ketika kita pakai shortcut
untuk langsung ngedrag semua biar nggak berubah-ubah. Di per 2 tutup kurung dikalikan, ntar per 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung lagi cos H buka kurung AC7 dikunci lagi, jangan lupa AC7 itu apa? Bentar, AC7 doang. AC7 itu adalah data K1. Nah, AC7 dikalikan dengan buka kurung lagi AC10. AC10 juga jangan lupa dikunci ya. Oke, AC10 plus C6. C6 itu apa? C6 adalah data Z. Z sama dengan 0. Oke. C6 tutup kurung lagi. Setelah itu tutup kurungnya 3 kali ya guys. Nah, per buka kurung sin H buka kurung lagi AC7. AC7 sama, kita kunci lagi AC7-nya dikalikan AC10. AC10-nya kita kunci juga jangan lupa. Terus kita tutup kurung 3 kali. Lalu kita kalikan sin biasa ya guys, sin biasa. Buka kurung radians. Nah, buka kurung radians, terus buka kurung 2 kali. AD7. Sabar. AD7. AD7 atau bisa dibilang AD7. Oke, AD7 B6, AD7. Setelah itu dikalikan dengan B6. B6 itu apa? B6 adalah data dari si Z sama dengan 0-nya ya. Lalu tutup kurung minus buka kurung lagi AD11. AD11 terus kita kunci lagi, jangan lupa AD11 itu apa? AD11 ada sigma, nilai sigma 2-nya. Oke, lanjut lagi kita kalikan dengan D6. Nah, di sini D6-nya nggak usah dikunci karena nggak apa-apa. Terus kita tutup kurung 3 kali sampai si ininya hitam nih. Kalau kalian lihat tuh di sini, kalian lihat di sini itu yang ntar hitam. Kita enter aja. Nah, setelah kalian drag lagi sama klik 2 kali. Klik. Guys, oke. Untuk di sini sama datanya masih ada yang kelebihan, jadi kalian hapus saja. Nah, oke, di sini juga bentar. Ada yang ikut hapus, guys. Kita drag pelan-pelan aja, guys, karena biar nggak ngerusak data ya. Oke, di sini ada yang hilang logonya. Kita paste dulu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada yang bentuknya masih karena ini pakai data, karena ini mungkin sempit ya si ruangnya, jadi dia masih kayak gitu. Kita bakal lanjut ke data zeta. Kita bakal ngisi data zetanya dari mulai pertama. Rumusnya sendiri adalah sama dengan buka kurung AC5. AC5 itu apa? AC5 adalah data H1. Oke. Lalu dikali per 2 tutup kurung dikalikan buka kurung 2 kali sin H buka kurung sekali AC7 masih sama seperti yang kita perkirakan tadi, itu data K1. Kita kunci AC7-nya jangan lupa. Lalu dikalikan buka kurung AC10. Oke, AC10 plus dengan 5 plus dengan C5. C5 itu apa? C5 adalah data Z sama dengan 0. Nah, itu nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Kita tutup kurung 3 kali. Lalu per sin H. Oke, sin H-nya jangan lupa untuk pakai buka kurung dulu. Sin H. Lalu buka kurung sekali lagi. AC7. Kita kunci. FNF4. Kita kali dengan AC10. AC10 itu apa? AC10 adalah D1. Nah, kita jangan lupa AC10-nya kita kunci juga. Nah, ini kita tutup kurung 3 kali itu 23. Lalu kita kalikan dengan cos buka kurung radians, lalu buka kurung lagi 2 kali, lalu AD7 kita kunci juga, itu sama dengan data L-nya, L2-nya. Oke, selanjutnya kita bakal dikalikan dengan B5. Nah, B5 ini gue kunci nggak apa-apa. Kita tutup lagi, dikurang, buka kurung AD11, kita kunci lagi FNF4. Lalu kita kalikan dengan D5. D5 itu apa? D5 adalah nilai dari T yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Lalu D5 ini setelah sudah kita tutup kurung 3 kali. Nah, sampai berubah jadi hitam kayak gini guys. Kalau kalian lihat. Bisa di zoom? Oh, nggak bisa zoom. Oke, di sini. Nah, kita dapat nilainya.
Nah, di sini bisa kalian drag juga sama. Klik 2 kali. Nah, ketika kalian klik 2 kali udah langsung. Nah, di bawah ini bisa kalian langsung hapus saja karena memang di bawah ini cuma kelebihan space-nya. Oke, selanjutnya kita bakal ngolah data untuk Z sama dengan 0,2. Untuk X sendiri itu kita kasih 0 juga sama, 0. Kita klik 2 kali aja biar cepat. Oke, di sini dikarenakan Z yang diminta ada 0,2, maka yang akan kita input ada nilai, kita bakal ada perhitungan dulu di Z ini. Nah, caranya gimana ngitungnya? Untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan 0,2, 0,2, sebenarnya tergantung dari settingan Excel kalian. Kalau aku pakai titik buat komanya. Lalu dikalikan dengan Z4. Z4 itu apa? Di sini ada nilai yang sudah data memang dia dari awal sudah ada -1. Lalu kita kalikan dengan AC10. Nah, untuk AC10 ini jangan lupa dikunci. Karena memang nanti setelah kita kunci, kita bisa pakai AC10 ini buat, oh iya, Z4 juga jangan lupa dikunci guys, biar nggak berubah-ubah. Jadi ntar ketika kita drag ke bawah, udah langsung otomatis. Oke, kita enter aja. Nah, di sini bisa langsung kita drag, klik 2 kali ya. Nah, kayak di sini masih kelebihan 1, bisa langsung dimatikan dulu, oke. Di sini kita cut aja. Oke, kita bakal hapus dulu. Oke, kita lanjut lagi ke nilai T. Kita bakal nyari nilai T. Untuk nilai T sendiri itu masih sama seperti tadi. Rumusnya sama dengan buka kurung sekali, lalu dikali H. H berapa? H5. H5-nya sendiri itu ada nomornya per 60. Ditutup kurung, dikalikan dengan AC9. AC9 jangan lupa kita kunci juga, karena ntar kita fungsi kita drag. Nah, setelah itu kita enter aja. Untuk si T ini bisa langsung kita klik 2 kali. Oke, langsung dapat. Sini kita hapus dulu yang paling bawah. Setelah itu lanjut lagi ke epsilon. Nah, untuk epsilonnya sendiri, untuk yang pertama masih sama, masih 0. Dan yang selanjutnya adalah kita bisa copy aja rumusnya. Ini rumusnya masih sama, hanya posisinya yang dirubah. Nah, kita copy di sini, kita paste di sini. Nah, untuk AC-nya kita nggak usah diubah, AC-nya tidak usah diubah. Untuk C-nya, nah di sini C-nya kita ubah dulu. Jadi K. K-nya K berapa? K6. Nah, untuk K6 sini kita ubah. Lalu untuk B-nya dijadikan J, J6. Nah, lalu untuk selanjutnya ada D. D-nya adalah kita ganti ke eh sebentar, ini ada kesalahan sedikit. Oke, di K-nya ini B ya, benar B. Ntar kita ulang dulu. Mesti ada yang salah. Oke, di sini C6-nya, C6-nya adalah Z. Nah, Z di sini ada berapa? Z di sini ada di kolom J. Nah, ini ketuker di sini. Lalu kita si B6-nya itu ada di kolom I. Enggak. Ini di kolom I6. Lalu untuk si D-nya, D6-nya ada di kolom T. Kolom T-nya di sini di nilai K, K6. Oke, di sini kita lanjut aja, langsung di enter aja. Nah, setelah kita enter, kita bakal dapat datanya. Oke, untuk datanya sendiri adalah seperti ini. Kita bisa langsung drag aja karena kita udah kunci semua ya. Drag, jangan lupa di bawah, paling bawah dihilangin. Oke, kita bakal lanjut lagi ke nilai Z-nya, Z dari 0,2-nya. Ini masih sama, bisa kalian copy paste aja si rumusnya. Kita copy paste, sini kita paste. Setelah itu untuk ininya kita bakal rubah dulu, C-nya itu jadi L. Oh, enggak, C-nya itu jadi HI. Oh, jadi J. Masih sama jadi J. Lalu untuk B5-nya itu jadi I. Lalu untuk D5 itu jadi K, ya. Jadi K masih sama. Oke, kita dapat poinnya. Kalian udah dikunci, kalian bisa klik 2 kali. Klik. Oke, dan paling bawah jangan lupa dihapus. Nah, setelah itu untuk di sini ada Z sama dengan 0,4 dan Z sama dengan 0,6. Untuk data-datanya juga masih sama. Untuk X kita bakal kasih 0. Dan ini kita bakal drag aja langsung. Tik, tik. Nah, klik 2 kali. Nah, untuk si Z-nya
ini bakal ada rumusnya, setidaknya. Oke, untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan 0,4 dikalikan dengan Z4. Z4 itu nilai min 1 tadi, terus dikunci dulu Z4 ya, lalu dikalikan AC10. AC10 itu nilai yang sudah kita masukin tadi, yaitu nilai D1. Kita enter aja di sini. Nah, kita bakal dapat di sini nilainya. Kita bisa langsung drag di sini ke bawah. Klik 2 kali. Nah, oke, sudah di drag. Lalu kita lanjut lagi ke nilai T. Nah, untuk nilai T-nya itu sebenarnya masih sama konsepnya. Kita bisa langsung copy aja dari sini. Copy. Oke. Copy, lalu kita paste di sini. Pip. Oke, di sini 5. Berarti kita bakal jadi 67. 67. Lalu AC9-nya masih tetap. Oke, di sini kita bakal drag langsung ke bawah. Klik 2 kali. Oke, sudah selesai. Klik 2 kalinya. Lalu kita bakal lanjutkan. Nah, di sini sebentar. Kayaknya di sini ada sedikit kesalahan. Oh, enggak, benar. Ini benar. Oke, kita bakal lanjutkan lagi. Nilai epsilon. Epsilonnya sendiri juga masih sama. Data pertamanya masih 0. Dan selanjutnya kita bakal hitung. Nah, hitungan juga masih sama, guys. Pakai ini aja. Kalian bisa copy. Lalu kalian paste di sini. Oke, kalian paste di sini rumusnya. Nah, untuk ininya tinggal diganti aja positioningnya. Kalau ini 6, berarti sekarang ada di 68. C-nya juga di C68 ya, guys. Lalu untuk B-nya B68 dan D-nya D68. Seperti yang ada. Oke, kita enter aja. Di sini udah dapat. Kita bakal langsung klik 2 kali aja karena udah dikunci semua. Klik 2 kali. Oke. Kita bakal ngitung zeta-nya. Oke, untuk zeta sendiri kita sama, pakai rumus yang masih sama juga dengan yang di atas-atas. Pakai aja rumusnya nggak apa-apa. Setelah itu kita copy di sini. Nah, kita jangan lupa benerin. C-nya berapa, Bang? C-nya ada di 67. 67. Lalu untuk B5-nya itu ada di 67 juga, sama 67. Lalu untuk yang D5-nya ada di 67 juga. Oke, 67. Kita enter aja. Di sini kita bisa klik 2 kali karena udah dikunci. Klik 2 kali. Nah, setelah itu lanjut lagi ke data 0,6. Di sini X-nya masih sama 0. Lalu ini kita drag 2 kali aja sampai bawah. Nah, untuk Z-nya sendiri ini ada sedikit perubahan untuk Z-nya. Karena memang Z-nya kan di sini 0,6 ya. Nah, berarti kita harus ada hitungannya dulu. Sama dengan 0,6 atau 0,6 dikalikan dengan Z4 masih sama, dikunci dulu. Lalu dikalikan lagi dengan AC10. Jangan lupa dikunci. Nah, kita enter aja. Oke, di sini kita dapat. Kita klik 2 kali sama biar kuncinya nggak lepas. Setelah itu kita nyari data T. Data T-nya itu juga sama, masih pakai rumus yang memang sama dengan yang di atas. Jadi kita di sini bisa langsung copy aja rumusnya. Copy. Oke. Di sini kita paste saja. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah data yang nomornya. Di sini kebetulan nomornya ada nomor 67. Data 67. Okein aja di sini. Di sini juga masih sama. Klik 2 kali aja langsung ke bawah nanti. Setelah itu kita lanjut lagi ke data epsilon. Data epsilon sendiri itu masih sama. Yang data pertamanya adalah 0 dan data keduanya baru kita hitung. Untuk data keduanya itu kita pakai rumus yang sama juga. Kita bakal copy aja di sini langsung. Kita copy dan kita paste aja di sini. Untuk J-nya ada J68. Kita ganti. Lalu ada I68. Lalu ada K-nya K68. Oke, K68. Enter aja. Di sini kalian bakal dapat datanya. Langsung klik 2 kali. Nah, ke bawah sudah dapat langsung. Di sini memang datanya minus, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Setelah itu kita bakal lanjut ke nilai zeta. Untuk nilai zeta sendiri, kita bakal masukin sama rumusnya, copy, Ctrl A, terus Ctrl C. Kita lanjutkan lagi untuk zetanya. Kita paste si rumusnya. Nah, untuk sininya J5-nya itu diganti jadi 67. Lalu untuk yang I5-nya juga kita ganti jadi I67. Untuk K5-nya sendiri kita ganti jadi K67. Nah, untuk hal ini kita enter aja dan kita drag klik 2 kali karena memang udah dikunci guys dari rumus sebelumnya. Jadi ini alhamdulillah bisa dipermudah karena memang
Untuk rumus semuanya sama, hanya beda hitungannya doang. Klik 2 kali. Sudah jadi. Oke, kita bakal lanjut untuk masuk ke tabel bantuan untuk membuat grafik. Nah, di sini tabel bantuan ini difungsikan untuk kita membuat grafik. Nah, di sini tabel bantuan kita bakal input dulu guys, data yang sudah ada. Nah, data yang ada adalah data di sini kita bakal masukin di 0,2 ini karena sebelumnya rumusnya adalah sama dengan M5. M5 apa? Ada nilai zeta. Zeta dari 0,2. Kenapa kita pakai nilai M5? Karena yang Z sama dengan 0, nggak ada hitungannya guys. Jadi kita langsung pakai yang Z sama dengan 0,2. Oke, di sini rumusnya M5 minus 2. Kenapa 2? Karena di sini 0,2. Nah, kalau 0,4 minusnya bakal 4, 0,6 minusnya bakal 6, 0,8 minusnya bakal 8, untuk yang D minusnya 10. Oke, kita enter aja. Nah, di sini kita dapat datanya. Ini bisa langsung kalian drag aja, nggak apa-apa, nggak usah dikunci juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Klik 2 kali. Oke, jadi untuk si 0,2 pertamanya. Lalu kita lanjutkan lagi, sama dengan, taruh, sama dengan, masukin data data zeta dari 0,4 sekali, terus di minus 4. Kita enter, dapat datanya, kita drag. Nah, klik 2 kali. Oke, di sini bakal ada kita lanjut lagi ke 0,6 sama dengan masukin data zetanya. Bentar. Ini dikurang dengan 6 sesuai dengan 0,6. Kita enter aja, lalu kita klik 2 kali klik 2 kali di sini. Klik. Nice. Lalu selanjutnya adalah 0,8. Kita masukkan lagi data dari 0,8 zetanya. Lalu kita dikurangkan dengan 8. Sama dengan aja langsung di sini. Kita drag ke bawah. Untuk D-nya ini kenapa D? Ya udah karena memang diameter. Jadi D-nya D itu kedalaman, nah D-nya kebetulan 10 di sini guys dihitungnya. Nah, untuk Z-nya dari D ini sendiri memang 0. Lalu di sini kita dikurangi dengan 10. Oke, nanti untuk hasil datanya sendiri adalah minus 10 semuanya. Kalian klik tik. Oke. Ini sudah jadi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat si kurva dari si lintasan partikel ini. Nah, untuk kurvanya sendiri gimana? Oke, kita bakal membuat kurvanya terlebih dahulu. Atau kita buat grafiknya. Kalian masuk ke insert, masuk ke bagian chart, insert scatter, bagian yang scatter with smooth line. Kalian klik aja sekali. Nah, di sini datanya masih kosong. Kita klik kanan aja, select data, lalu kita add data. Nah, untuk series name ini, kalian bisa namain aja bebas. Misal aku mau namanya Z sama dengan 0 ya. Atau, ya deh, boleh. Z sama dengan 0. Oke, di sini aku bakal masukin dulu data X value. Datanya kita bakal masukin di sini. Oke, ini datanya sama dengan Z sama dengan 0. Kita masukin aja ya. Kalau enggak gini aja. L buka kurung D sama dengan 7. Kalau enggak Z sama dengan 0 aja. Z sama dengan 0. Nah, di sini X value kita masukin di epsilon. Kita input semuanya, kita bisa langsung drag bawah data epsilonnya. Setelah itu lanjut lagi ke salah guys, ini ada sedikit kekeliruan. Kita masukin dulu X nya, data X itu data ini. Oke, masukin dulu. Kita klik, lalu kita series X, series UI value nya kita juga masukin dari data Z nya. Drag semua, input. Kita oke aja. Kita oke lagi. Voila, jadi ini adalah bentuk dari si data atau grafik kurvanya. Di sini bisa kita masukin aja axis title, nggak usah pakai axis title di sini.
Untuk legendnya kita pakein aja dia. Untuk legendnya sendiri kita tahu di sebelah kanan nggak apa-apa. Nah, di sini nanti eh, bisa kalian ganti untuk judulnya sendiri adalah grafik lintasan partikel. Grafik lintasan partikel Z sama dengan 0 D7 ya. D7. Nah, di sini bisa kalian masukin nama Zadam Adiat Makbar sesuai dengan nama, NIM dan kelas kalian. Ini kalau ini nama NIMku. Nah, terus kita masukin lagi kelasku OCC. Nah, di sini udah jadi. Sekalian zoom aja, zoom gedein. Nah, di sini kalau kalian klik itu langsung otomatis ke blok bagian yang emang di data ini. Nah, nanti kalian bakal buat ini sebanyak seluruh dari data yang ada. Berarti kalau aku tutorin bakal kayak gini jadinya. Oke, sebentar. Kita langsung aja tutornya. Oke, kita taruh sini dulu si kurva yang udah jadi. Lalu kita insert lagi, smooth line lagi. Mana itu muncul di mana tadi? Bentar, muncul di mana tadi? Oh, belum pencet. Langsung aja gini. Scatter lagi. Kita klik kanan lagi di sini, select data, add lagi. Oke, di sini kita bakal hapus saja. Kita bakal kasih Z sama dengan 0,2. Oke, X value sendiri kita masukin dari epsilonnya, blok semuanya epsilon. Lalu untuk Y values-nya kita masukin dari data Z-nya. Bisa cara cepat adalah Ctrl Shift kursor bawah, langsung sampai bawah. Oke, kita oke aja. Tada, jadi untuk namanya kita samain aja di sini, tapi hanya kita bedakan di bagian Z-nya. Karena di sini Z-nya adalah 0,2. Di sini kita masukin Z-nya 0,2 di titik D7. Nah, untuk legendnya juga masih sama. Kita bakal masukin legends-nya di sebelah kanan. Untuk ini kita gedein aja. Ada ini untuk si keduanya. Lalu untuk yang ketiga adalah 0,4. Oke, kita pakai insert lagi. Scatter with smooth line sama. Terus kita select data, add lagi. Kita bikin dari Z sama dengan 0,4. Oke, di sini X values-nya sama, kita masukin epsilonnya ke bawah. Oke, lalu untuk Y values-nya sama. Kita masukin ke Z-nya. Oke, masukin. Tinggal kita enter. Oke aja. Oke. Untuk namanya ini masih persis namanya karena cuman dibedakan di bagian Z-nya aja di sini ya, guys. Z-nya di sini 0,4. Oke, kita enter salah. Kita udah untuk si datanya, kita jangan lupa tambahin legendnya. Legendnya itu di kanan posisi kanan, oke? Gedein aja nggak jangan terlalu gede, apa segini aja. Terus lanjut lagi ke data 0,6. Mungkin aku bakal bikin sampai data 0,6 aja karena sisanya bisa kalian bikin atau kalian buat sendiri di rumah dengan cara yang memang mudah, sama dengan 0,6. Untuk X values-nya masih sama pakai nilai epsilon. Oke. Lalu untuk data Y-nya, data Y-nya pakai nilai zeta. Zetanya caranya Ctrl Shift drag ke bawah. Oke aja, langsung di oke. Oke, di sini sudah masuk datanya. Kita bakal lanjut lagi. Kita copy aja. Langsung kita paste di sini. Pim. Dan ini kita ganti 0,6. Jangan lupa di sini kita tambahin legendnya dulu. Legendnya sendiri kita bakal taruh sebelah kanan aja karena biar nggak terlalu mepet. Sebelah kanan. Nah, legendnya kita taruh sebelah kanan dan ini kita taruh di sini. Oke, tada. Oke, untuk dari lintasan partikel ini sudah. Kita bakal lanjutkan lagi ke orbital partikel. Oke, di sini adalah orbital partikel.
yang dimana ini punya Excel yang berbeda. Excel yang berbeda. Oke, kita sebentar. Kita bakal buka dulu filenya. File Excel-nya. Nah, di sini udah ada filenya. Nah, untuk orbital partikel sendiri itu eh, X dan Y-nya itu didapat dari si lintasan partikel yang tadi, guys. Lintasan partikel, misalnya di sini ada Y-nya, Y-nya mana Y-nya? Di lintasan partikel. Ada Y-nya nggak, guys? Y-nya adalah oke, 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 oke. Lanjut lagi langsung ke Excel part 2 yang itu orbital particle. Nah, di sini orbital particle eh di sini ntar ada datanya, ini datanya yang disajikan. Setelah itu kita lanjut lagi datanya sendiri. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, di sini kita harus masukin juga nih eh data-datanya yang sudah kita punya tadi sebelumnya. Nah, setelah itu, oh iya, aku sedikit lupa di gelombang ini harusnya ada grafik LP gabungan. Nah, lintasan partikel perairan, gelombang partikel. Di sini bisa kita buat dulu, guys. Buatnya gimana? Bisa kita dengan cara sama add data, terus bikin scatter yang ini. Sama kita select data dulu, add data. Nah, series name-nya itu dari yang sini. Nah, kita pakai yang misalnya kita mau pakai 0,2. 0,2. X values-nya di sini kita masukin dulu. Bentar aku udah lupa. Kayaknya begini. X values itu ini. Oke, kita copy dulu di sini X values-nya. Lalu untuk Y values-nya adalah ini. Oke, si Y values. Kita oke. Datanya begini nggak ya? Betul nggak ya? Oke, kita add lagi di sini datanya. 0,4. Sini untuk X values-nya kita sama. Kita masukin lagi X values-nya di sini. 0,4. Kontrol save. Juga masih sama. Kontrol save. Oke aja. Kita add lagi. 0,6. X values-nya sini 0,6. Kontrol shift bawah. Y values-nya kontrol shift bawah. Kita oke aja. Oh, sebentar. Kayaknya di sini ada kesalahan. Coba kita input data yang kalau aku input data yang tadi kayaknya nggak benar. Kayak bener gini. Oke, kita lanjut lagi ke X values-nya sini. Oke, X values-nya kita oke. X values-nya sendiri kita pakai dari yang kalau ini kita balik X values ini, aku ada lupa, guys, untuk X dan Y values-nya. Kayaknya kalau 0,6 ya, 0,6. Oh, 0,8 harusnya. 0,8. Hapus dulu 0,8 di sini. Nah, untuk datanya di sini berhimpitan, guys. Kalau kalian lihat, oh, enggak, ini lurus, guys. Ini berarti salah. Ini harusnya adalah ini, koma ini di sini. Hapus dulu, guys. Copy aja di sini buat y values-nya tetap sama, kita pakai yang di sini aja. Ini
Oke, kita oke aja. Bakal begini ntar datanya. Lalu untuk yang terakhir adalah 10. Serta 10 ini adalah Xvideos-nya. Masukin di sini. Xvideos-nya adalah ini. Ntar Xvideos-nya kita bisa pilih dulu ini. Iya, terus lanjut lagi di sini. Iya, iya, oke. Sini. Oke aja. Di sini adalah selesai untuk si data gabungannya, data sem partikel ya. Di sini kita bisa add chart title aja. Kita bikin di sini lintah grafik lintasan partikel L buah kurung D sama dengan 7. Oke, tutup kurung. Oke, untuk bawahnya adalah nama dan juga NIM. Oke, ini nanti kalian bisa bikin 3 tabel seperti ini. Tiga chart seperti ini. Oke, underscore NIMku 260 501 2314 0131 OCC. Oke, di sini sudah. Kita bakal taruh di sini. Udah gitu. Ini untuk grafiknya. Kita lanjut ke Excel keduanya, yaitu Excel yang orbital particle. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk orbital particle. Oke, maaf, tadi ada gangguan sedikit karena harus izin terlebih dahulu. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk orbital particle. Nah, di sini kita sudah dapat datanya. Datanya sudah disajikan di sini. Sama nanti kalian bisa pakai data yang sama. Jadi kalian ntar bisa langsung ada disajikan ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Kita lanjut ke orbital particle. Nah, untuk di sini kita masukkan ke, sebentar, saya rada lupa ini harusnya masuk orbital particle atau enggak. Kayaknya masuk, seingatku masuk orbital particle karena udah satu part 2. Atau enggak ya, atau sudah sampai di situ tadi saja. Bentar. Aduh, sakit. Oke, di sini lintasan partikel, lalu oke, kita orbital partikel dulu ya. Nah, orbital partikel, kita bakal masuk ke orbital partikel. Di orbital partikel sendiri, nanti kita disajikan Excel juga sama. Dan di sini kita bakal langsung masukin aja di sini. Nah, di sini itu kita bakal mulai terlebih dahulu. Kita bakal masukin nilai interpolasi. Kita masukin LO dulu. Kita cari LO-nya. LO-nya tuh nyarinya gimana? Nyarinya adalah sama dengan 1,56 atau ini ada di rumus 1,56. Setelah itu dikalikan dengan buka kurung lagi B2 dipangkatkan 2. Tutup kurung. B2 itu T. Oke, untuk percepatan. Kita enter aja di sini. Lalu untuk selanjutnya adalah D per LO. Nah, per LO ini adalah rumus yang lumayan mudah sama dengan B3 per si ini. Sesuai dengan rumusnya D per LO. Kita enter aja. Lalu untuk D per L sendiri itu kita dapatkan dari si interpolasi. Nah, untuk interpolasi sendiri, yang bagian ini kita dapatkan dari si
eh hasilnya hasil dari lintasan partikel yang tadi. Nah, bentar, cari lintasan partikel. Interpolasinya adalah yang bentar, bukan dari sini. Oke. Oke, untuk interpolasi kita sabar. Oke, D per LU ya. D per LU. Nah, untuk D per L sendiri itu oh iya, oke, di sini udah dapat, lupa, di sini udah dapat. Kita cari dulu interpolasinya. Interpolasinya itu kalau menurut, ntar kita copy paste value dulu. Menurut buku teknik pantai, ini teknik pantai, kita buka dulu. Oke, untuk menurut buku teknik pantai, si interpolasi dari, ntar kita kecilin dulu deh. Si numeriknya banyak banget. Nah, ini dia berada di antara 0,4180 dan juga 0,4190. Nah, yang dimana interpolasi dari si data DLO ini kalau di 0,4180 itu adalah 0,42217. 0,42217. Lalu untuk selanjutnya ada di 0,419 itu data DL-nya adalah 0,42313. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah, untuk di sini adalah kita menghitung interpolasinya. Untuk rumus interpolasi masih sama yang kemarin-kemarin. Rumusnya seperti ini. Sama dengan H3. H3 itu apa? H3 adalah DL yang pertama plus buka kurung 2 kali G4. G4 itu adalah nilai dari D per LO yang harus kita cari tadi min G3. G3 itu adalah D per LO yang ditemukan yang menghimpit dari si poin yang bakal kita cari. Terus kita tutup kurung per buka kurung lagi G5. G5 itu adalah 0,4190, lalu minnya G3. Nah, di sini tutup kurung, lalu tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan buka kurung lagi H5. H5 adalah nilai dari D per L-nya 0,419, lalu minus H3. Oke, kita tutup kurung sekali. Voila. Di sini kita ketemu untuk nilai poinnya. Nah, untuk D per L dari si DLO-nya, hasil interpolasinya adalah ini. Kita copy paste value dulu. Nah, untuk L sendiri, kita cari dengan rumus sama dengan B3. Mana B3? B3 per E4. E4 itu apa? E4 adalah D per L. D per DL. Karena rumus dari nyari L adalah D per L. Nah, kita enter aja langsung. Oke, ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke kecepatan partikel dengan posisi X dan T. Nah, untuk di sini ada sedikit panjang rumusnya. Langsung aja. Sama dengan buka kurung B9. B9 itu adalah Pi dikalikan dengan B4. B4 adalah H. Lalu per B2. B2 itu adalah T atau percepatan. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita kalikan, buka kurung lagi, dengan F12. F12, oh, bentar, kita bakal nyari cos dulu, salah. Kita di sini bakal nyari cos. Kita bakal nyari cos dulu di sini. Sama dengan, buka kurung sekali, 2 dikalikan dengan B9, dikalikan, buka kurung sekali, B3, plus B6, tutup kurung 2 kali, per E5. Nah, oke, kita langsung enter aja. Di sini kita dapat poinnya. Lalu kita bakal nyari sin H. Sin H sendiri rumusnya sama dengan 2 dikali dengan B9. B9 itu apa? B9 adalah Pi. 2 dikali Pi dikali B3. B3 itu apa? B3 adalah D. Lalu per E5. E5 adalah L.
Kita enter aja. Oke, kita dapat. Lalu kita nyari nilai cost. Nilai cost diri kita dapat dengan rumus sama dengan degrees. Masukkan degrees, ketik degrees. Oke, ntar degrees. Oke, buka kurung 3 kali. Lalu 2 dikalikan dengan B9. Lalu tutup kurung 1 kali. Dikalikan dengan B5. B5 itu adalah X. Tutup kurung. Lalu kita per E5. E5 itu adalah E5 ya. E5 serat guys, serat banget, maaf. Oke, lanjut lagi, kita tutup kurung, kita kurangin, buka kurung 2 kali, 3 kali, 2 dikalikan dengan B9, lalu tutup kurung, dikalikan dengan B7, lalu per B2. Nah, di sini kita tutup kurung 2 kali, itu 2. Nah, oke. Kita oke aja. Oke, sebenarnya data di sini tuh ntar kita bakal cari data yang dikasih sama asisten, dan kebetulan ntar udah dibagi-bagi guys untuk pembagiannya. Oke, kita pakai secara yang umum aja. Lalu untuk yang selanjutnya kita bakal cari cost. Bakal cari interpolasi dulu. Nah, interpolasinya ntar kita bakal cari dulu guys. Cos 2 PD per L. Cos 2 PD per L sendiri itu punya E18. E18 mana ya? Oh, kita bakal cari dulu. Bakal cari nilai dari ini. Kita bakal cari interpolasinya sama seperti yang lain. Itu aja. Lalu dia diapit oleh 0,3225 berdasarkan buku teknik pantai. Lalu untuk selanjutnya ini 2 pi d per L, terus untuk diapit lagi oleh 0,3328. Oke. 28 typo. Ini berdasarkan buku teknik pantai juga. Lalu berdasarkan buku teknik pantai 0,332 itu cos 2 pi per D. Cos 2 pi D per L-nya adalah 1,0559. Nah, untuk si ininya adalah 1,0524. Nah, ini mencari interpolasi. Interpolasinya itu sama aja sebenarnya dengan rumus-rumus yang lain. Dengan rumus interpolasi ini sama aja. Tinggal kalian copy aja. Oke, kalian copy. Kalian coba ke sini kalian paste aja langsung paste. Nah, di sini tinggal kalian ganti aja guys. Misal nih di sini H3-nya kalian ganti dengan berapa? E17. E17. Lalu untuk G-nya kita ganti dengan D18. Lalu untuk Mi-nya D17. Oke. Lalu untuk G-nya di sini bakal kita ganti dengan D19. Nah, lalu kita ganti lagi si G3-nya jadi D17 sesuai dengan ininya. Lalu untuk si H5-nya sama H3-nya bakal kita ganti jadi E19 dan E17. E17. Oke, di sini kita dapat hasil interpolasinya. Dia nilai dari tengah-tengah ya guys. Lalu kita copy aja, kita masukkan ke kecepatan partikel pada dua posisi X dan T. Kita copy aja, PPI, base value jangan lupa. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal menginterpolasi dari si data Sinha. Copy juga sama, copy paste value di sini. Lalu kita cari berdasarkan buku teknik pantai di sini. Dan untuk yang Sinha ini kita bakal cari nilai apitnya adalah
Nilai APT adalah 2,6526. Oke, lalu kita lanjutkan lagi untuk nilai APT yang keduanya 2,6586. Oke, lalu untuk sin 2 PD per L, ini untuk ininya adalah 7,0600. Nah, untuk di sini kita nilai APT keduanya adalah 7,1032. Nah, di sini kita sama mencari interpolasi, pakai rumus yang sama aja. Kalian copy. Oke. Lalu sabar. Kalian copy ya. Setelah itu kita paste saja. Di sini kita tinggal kalian ganti, guys. E-nya sama dengan 23. Lalu D-nya sama dengan 24. Ya, 24. Di sini sama dengan D-nya 23 juga. Di sini E-nya 19 itu berarti 25. Oke, 25 di sini dan D17 itu berarti 23. Lalu di sini E19 itu jadi E25. Lalu E17 itu jadi E23. Kita enter aja, dapat hasil interpolasinya. Di sini kita masukin. Oke, kita copy. Lalu selanjutnya kita bakal nyari untuk nilai dari kecepatan partikel pada posisi X dan T. Untuk V-nya ini kita bakal cari dulu nih nilai sin H-nya. Nah, nilai sin H ini kita masukin juga. Ini sama kok nilainya, guys. Sama cos H ini maksud. Sama dengan, ya masukin aja langsung. Tuh, ini sama dengan juga dan ini juga sama. Nilainya 2. Lalu yang ini juga masih sama dengan yang cos. Oke. Terus selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari interpolasinya. Nah, interpolasinya adalah kita masukkan dulu si dia ini. Oke, si dia ini kita masukin dulu. Copy dulu ini dia ini. Kita copy sini. Nah, untuk nilai itunya adalah oke. Bentar guys. Aduh. Oke, di sini paste value. Oke, di sini nilai APT masih sama seperti tadi. Kita carinya 0,3225. Lalu untuk nilai APT keduanya adalah 0,3328. Masih sama. Lalu untuk ininya karena di sini interpolasi dari sin H2 PD per L itu nilai APT-nya nilai itunya adalah 0,3389 dan untuk nilai APT yang atas itu adalah 0,3281. Nah, di sini kita pakai interpolasi ya, masih sama aja sebenarnya rumusnya. Kita copy aja. Kita paste di sini, paste. Oke, kita paste di sini. Di sini bakal kita ubah dulu ya. Di sini kita ubah jadi J. Kita ubah jadi J semua J. Ini juga si D-nya bakal kita ubah jadi I. D-nya juga kita ubah jadi I. Lalu ini untuk si D kita ubah jadi I juga. Karena ini masih posisi masih yang sama. D-nya juga jadi I. Lalu untuk E-nya sendiri itu adalah jadi J. Untuk E-nya sendiri adalah jadi J. Nah, ini sama kita enter aja. Oke, di sini kita dapat nilai interpolasinya. Interpolasi kita dapatkan. Kita copy aja. Kita masukkan ke sini. Nilai interpolasinya. Setelah itu kita nyari nilai sin H keduanya atau interpolasi keduanya dan nilai yang ini. Nah, kita kan harus mencari dulu ya. Copy dulu. Aduh, nggak kelihatan. Oke, di sini kita oke. Kita lanjut lagi pakai nilai APT. Nilai APT kita cari dulu. Nilai APT sendiri adalah 2, masih sama seperti yang sebelumnya 2,6526 dan ini adalah 2,6586. Nah, untuk di sini sendiri kita nyarinya sin H. Oh, ini berarti masih sama, guys. Aduh, kursor mana? Oh, ini masih sama nilainya. Berarti kita copy aja langsung di sini. Paste. Copy and paste. Copy and paste. Copy, paste. Tuh.
Kita ganti jadi J, jadi I. Sama ini masih nyari interpolasi guys. Interpolasi yang sederhana aja interpolasinya. Kita kasih I dan ini kita kasih J. Dan ini kita ganti ke J juga. J, oke, oke. Dan di sini sinhanya ini juga kita dapat nilai ini. Aduh, kita dapat nilai ini. Copy aja. Nah, di sini ada percepatan partikel arah horizontal. Oke, percepatan partikel arah horizontal. Oke, lanjut lagi percepatan partikel arah horizontal. Ini sama, kita nyarinya juga bakal pakai hal yang sama. Kita sama dengan kita copy dari sini, sama dengan kita copy dari yang 47 ini, 4754 ini dari sini. Lalu ini sama dengan sin HKD-nya, sin HKD-nya adalah dari nilai ini. Ya, sama aja, sama dengan ini. Aduh, 6. Oke, di sini untuk ini ada rumusnya sama dengan buka kurung 2 dikalikan buka kurung B9 dipangkatkan 2 ditutup kurung lagi dikalikan B4 lalu tutup kurung per buka kurung B2 dipangkatkan 2 lalu tutup kurung. Ini adalah rumusnya. Oh ini sabar, ini gak kepencet buka kurungnya. Dah. Bentar. Oke, ini adalah hasilnya dari si 2 pi pangkat 2h per t pangkat 2. Nah, di sini untuk percepatan partikel arah vertikal, di sini kita AX-nya belum kita dapat, sabar. AX-nya sendiri itu pakai rumus ini. Sama dengan buka kurung P12 tutup kurung. Tadi ini aduh. Oke, bentar. Oke. Aduh. Sini kita buka kurung dulu. P12 dikalikan dengan buka kurung lagi P9 per P11 tutup kurung dikalikan sin buka kurung radians buka kurung P10 tutup kurung 2 kali. Nah, ini untuk hasilnya. Oke, di sini juga sama, kita masukin dulu datanya pakai yang K12 sama yang ini. Ini kalau K12. Pakai yang ini, salah pakai yang ini. Lalu kita lanjut lagi sama dengan ini kita pakai yang F11. F11 itu yang di sini. Ini F11 kita pakai. Ini sin KD juga kita masih pakai yang ini. Nih, masukin lagi. Nah, untuk yang ini adalah rumusnya ntar guys. Nah, kita masukin lagi. Ini sama pakai yang ini. P12. Nah, untuk AI ini ada rumusnya. Rumusnya sama dengan min buka kurung U12 tutup kurung dikalikan buka kurung lagi U9 per U11 tutup kurung dikalikan cos buka kurung radians. Oke. Buka kurung U10 tutup kurung 2 kali. Tada. Jadi ini untuk orbital partikel dan lintasan partikel yang sudah saya kerjakan. Baik, mungkin sekian saja video dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Dan kita semua di sini masih banyak belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.